Hello everybody and welcome back to Neutrality Studies. Halo My semuanya, name is dan Taslim. selamat datang kembali di Studi Netralitas. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madja di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Michael von der Schulenburg, seorang anggota Parlemen Eropa dan salah satu suara paling gigih di Eropa yang menyerukan perdamaian dengan Rusia dan perdamaian dengan dunia. Beliau adalah seseorang yang telah bekerja selama puluhan tahun dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa, mempromosikan inisiatif perdamaian di antara berbagai pihak. Hari ini beliau hadir dalam kesempatan yang sangat menyedihkan, yaitu peringatan 4 tahun perang skala penuh antara Rusia, Ukraina, dan NATO. Michael, selamat datang kembali. NATO, Michael, welcome back. Yeah, thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya hampir tidak bisa dipercaya saat kita berbicara hari ini. Kamu tahu, tadi malam kami mendapat banyak salju di sini. Lebih banyak salju daripada yang pernah saya lihat dalam 10 tahun terakhir. Saya berada di Austria, dan ini negara yang indah dengan semua salju ini. Semuanya berwarna putih. Kami punya sekitar 20 cm salju, dan suasananya sangat damai. Kamu tahu, salju membuat segalanya terasa damai. Terlihat sangat tenang. Namun, kita memiliki begitu banyak perang yang terjadi di sekitar kita. Rasanya agak tidak nyata. Berbicara sekarang tentang peringatan yang menyedihkan harus kita akui, dari perang Ukraina. Ya, bagaimana menurutmu, Pascal? Maksud saya, perang ada di sekitar kita. Perang dengan Iran ada di sekitar kita. Tapi perang 4 tahun dengan Ukraina masih berlangsung, dan pembantaiannya tak terbayangkan. Kita masih belum memiliki angka pastinya. Kita masih belum benar-benar tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Namun satu hal yang pasti adalah jumlahnya mencapai ratusan ribu, kemungkinan jutaan. Dan Anda baru saja menulis, atau saat video ini dirilis, Anda akan telah menerbitkan surat kepada Kaja Kallas dan Presiden Parlemen Uni Eropa, saya kira. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda sampaikan kepada mereka dan apa yang telah lakukan selama beberapa hari? Karena peringatan 4 tahun, sekelompok warga Jerman dan saya duduk bersama dan menulis sebuah usulan tentang bagaimana Eropa dapat bernegosiasi untuk perdamaian dengan Rusia. Argumen yang kami ajukan adalah bahwa situasi di Eropa saat ini benar-benar buruk, terutama di Uni Eropa secara ekonomi. Dari sudut pandang geopolitik, kita tidak lagi memiliki pengaruh. Kita dikelilingi oleh berbagai perang. Bukan hanya perang dengan Iran, ada juga perang yang melibatkan Israel dan yang terjadi di Afrika Barat. Kita memiliki masalah dalam aliansi transatlantik. Jadi saya pikir Eropa berada dalam situasi yang benar-benar berbeda. Dan argumen yang kami ajukan adalah jika kita ingin keluar dari keadaan ini, Hal pertama yang akan saya lakukan memberikan pernyataan sementor. dan itu tentu saja adalah perang Ukraina. Perang Ukraina memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kita dan generasi kita di masa depan. Perang itu akan menentukan bagaimana kita akan hidup di dalamnya. Dan saya pikir, jika kita ingin memiliki perdamaian di benua ini, kita harus mulai berbicara dengan Rusia. Jadi apa yang kami siapkan, dan orang-orang yang sangat menarik ikut berpartisipasi di dalamnya, termasuk Jenderal Kujat. Ia pernah menjadi Jenderal Jerman berpangkat tertinggi pada masanya, juga di NATO. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Rusia NATO dan Dewan Rusia Ukraina. Jadi ia sangat memerhatikan dan saya banyak berada bersamanya. Kita memiliki Tuan Telčík yang merupakan penasihat Kohl pada masa penyatuan, seorang penasihat kebijakan luar negeri. Kita juga memiliki Peter Brandt, putra Willy Brandt, yang kini menjadi ilmuwan politik. Ada juga Hajo Kwiatek, seorang ilmuwan politik yang sangat penting, yang dulu merupakan anggota Partai Hijau, meskipun sudah tidak lagi selama sekitar 1 tahun. Dan tentu saja, Tuan Lotas adalah seorang jurnalis, dan saya sendiri tahu kaos selama 4 tahun di daerah perang. Jadi saya berperiksa ada pengertian safely di sini. Ini menegaskan seonetnya sebuah proposal perdamaian. Sekarang, itu mentar Primes proposal perdamaian itu. Peace proposal. Now you're talking about the Simply memperbaiki the different points.
Nah, itu sudah diterbitkan. Kami merilisnya pada bulan Januari, menjelang peringatan 4 tahun. Kami berpikir, peringatan 4 tahun seharusnya mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus bertindak. Jadi kami membuat usulan ini. Ini satu-satunya yang sejenis di Eropa. Jangan lupa, kami belum pernah membuat usulan perdamaian sebelumnya. Dan ini ditulis dengan sangat profesional karena, maksud saya, kami cukup berpengalaman dalam hal seperti ini. Kami banyak membahas tentang wilayah, tentang jaminan keamanan, tentang kekuatan militer, dan tentang hubungan masa depan, baik di Ukraina maupun di Eropa. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya dianggap serius. Namun, hal penting yang kami tekankan, argumen utamanya, adalah bahwa ketika kita mulai berbicara dengan Rusia, kita harus mengambil pendekatan yang positif, karena ada begitu banyak kebencian, begitu banyak bahasa yang kasar, dan hal-hal semacam itu. Jadi kami menyarankan untuk mengajak Rusia berdialog dengan dasar bahwa Uni Eropa dan Rusia, sebagai dua entitas politik Eropa, memiliki tanggung jawab bersama terhadap Ukraina dan terhadap apa yang terjadi di Eropa. Kami berpendapat bahwa kita harus melakukan hal ini dengan cara yang sangat berbeda dari yang dilakukan oleh Amerika, dengan menetapkan tujuan yang jelas mengapa kita duduk bersama. Dan saya pikir tujuan-tujuan ini relatif mudah disepakati, seperti menanyakan apa masa depan Ukraina sebagai negara merdeka dan berdaulat di Eropa. Dan tentu saja, pertanyaan lainnya adalah, seperti apa pengaturan perdamaian dan keamanan bagi Eropa nantinya? Ini adalah isu-isu Eropa yang setidaknya bisa disepakati oleh kedua belah pihak sebagai tujuan dari negosiasi. Begitulah cara melakukannya dalam negosiasi, Anda tahu. Dan kemudian, tentu saja, kedua belah pihak akan berbeda pendapat mengenai rinciannya. Mereka akan berbeda pendapat tentang apa artinya. Tetapi setidaknya kita memiliki pijakan positif untuk kembali dan kita tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kita tidak memiliki negosiasi antara pihak yang kalah dan yang menang. Kita memiliki negosiasi antara pihak-pihak Eropa yang mengatakan segalanya telah berjalan sangat buruk dan kita harus memikirkan apa masa depan bagi Ukraina sekarang. Apa masa depan bagi Eropa? Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Selama 4 tahun, kita tidak memiliki visi positif tentang apa yang bisa menjadi tujuan Eropa. Rusia, harus saya katakan, telah menyatakan selama ini bahwa yang mereka tuntut adalah sebuah struktur keamanan, semacam pengaturan keamanan untuk benua ini. Orang-orang Eropa tidak menolaknya. Mereka hanya mengabaikannya. Menurut Anda, mengapa usulan yang jelas-jelas positif dari Rusia untuk memiliki struktur keamanan bersama tidak ditanggapi oleh orang-orang Eropa? Dalam interaksi Anda dengan rekan-rekan di parlemen, mengapa mereka tidak bereaksi terhadap sesuatu yang bisa digunakan untuk cipta kesemuan? Kau tahu, Pascal, hal ini bahkan lebih menakjubkan jika kau pikirkan bahwa pada tahun 1990, setelah runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, kita semua menyepakati sebuah perjanjian internasional yang disebut Piagam Paris untuk Eropa baru. Dan dalam piagam itu, kita sepakat bahwa kita tidak akan memiliki blok militer yang memecah belah kita. Jika ada struktur bersama, keamanan tidak bisa dipisahkan. Bahkan disebutkan bahwa kita semua berkewajiban dalam pengaturan keamanan kita untuk tidak melakukan apapun yang dapat mengancam pihak lain. Namun, kemudian kita justru melakukan hal yang sebaliknya pada tahun 1992 ketika Uni Soviet runtuh. Kita sudah tidak mengikuti hal ini lagi. Sekarang, jika Anda membaca Piagam Paris, sebuah dokumen OSCE, itu adalah hukum internasional. Maksud saya, hal-hal seperti ini merupakan hukum internasional karena diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, jadi masih berlaku.
Dan jika kita mengikutinya, kita sebenarnya akan memiliki gambaran tentang seperti apa Eropa setelah perang ini. Tapi kita mengabaikannya. Kita mengabaikan hal-hal seperti ini. Dan mengapa kita melakukan ini? Saya tidak tahu. Karena pada dasarnya ini bertentangan dengan kepentingan kita sendiri. Maksud saya, ekonomi kita sedang buruk. Kita memiliki biaya energi tertinggi di dunia, dan kita kehilangan industri. Eropa praktis tidak lagi memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri, baik terhadap apa yang terjadi di Iran maupun di bagian lain dunia. Dan saya pikir itulah akibatnya. Jadi saya bahkan tidak mengerti mengapa kita bertindak seperti ini. Saya benar-benar tidak memahaminya. Dan jika saya melihat bahasa yang digunakan di parlemen, di mana secara rutin antara 500 hingga 600 dari 720 anggota parlemen memilih resolusi yang ingin melanjutkan perang, secara de facto, bahasanya adalah bahasa kebencian. Dan Anda tahu, bagi seseorang seperti saya, yang telah menyaksikan perang sepanjang hidup saya, bahkan selama perang Iran-Irak pun, saya belum pernah melihat bahasa seperti itu. Maksud saya belum pernah melihat perang di mana kedua pihak sama sekali tidak memiliki kontak. Badge, sticken you forth that my lang so gone. Maksud saya, dalam perang Iran-Irak, sekitar 1 juta orang tewas. Itu adalah perang besar, tetapi ditangani melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya berada di pihak Iran di PBB, dan selalu ada sesuatu untuk dibahas. Kali ini, kita tidak memiliki itu. Ini luar biasa. Kita sedang menyaksikan, pada saat yang sama, runtuhnya hukum internal. Kamu tahu, pada dasarnya Trump berpikir dia tidak lagi terikat oleh perjanjian, oleh hukum internasional. Dan kita sekarang hampir mengatakan hal yang sama. Jadi, kita sebenarnya tidak lagi memiliki hukum internasional yang berlaku, dan kita tidak punya kesepakatan apapun yang tersisa untuk membatasi persenjataan. Maksud saya, perjanjian terakhir tentang pengendalian senjata nuklir, perjanjian New START, telah berakhir pada awal bulan ini, dan sekarang kita sama sekali tidak memiliki perjanjian apapun. Pada saat senjata-senjata ini menjadi jauh lebih canggih dibandingkan tahun 1960-an, kita tidak memiliki kesepakatan apapun tentang pengendalian senjata, dan ini sangat-sangat berbahaya. Maksud saya, tidak ada lagi saluran komunikasi darurat, tidak ada langkah-langkah membangun kepercayaan, tidak ada sama sekali. Namun sekarang kita memiliki roket yang pada masa lalu, di tahun 1960-an, akan membutuhkan 6 jam untuk mengirimkan bom nuklir ke Rusia atau sebaliknya, dan sekarang hanya butuh beberapa menit. Itu benar-benar hal yang sangat berbahaya. Dan kita mengadakan pertemuan seperti di Munich, konferensi keamanan, tetapi sama sekali tidak ada kesepakatan mengenai hal ini. Kita melakukannya, dan ini sebenarnya tidak pernah menjadi masalah. Ini adalah perilaku yang sepenuhnya tidak rasional. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah perilaku orang-orang yang menyadari bahwa mereka sedang kalah. Kami selalu mengatakan, ketika kami bernegosiasi dengan orang lain, bahwa pihak yang menggunakan bahasa kebencian biasanya adalah pihak yang kalah. Itu sifat manusia, dan begitulah cara kita bertindak. Jadi saya pikir, yang kami usulkan di sini adalah jalan keluar. Kita harus menemukan jalan keluar dari situasi ini. Dan itulah juga alasan kami menulis surat kepada Kallas, kepada Maya Kallas, karena itu adalah tanggung jawabnya. Kami menyalin surat itu kepada semua duta besar Uni Eropa di Brussels, dan kami juga menulis surat kepada Nyonya Metsola, Presiden Parlemen Eropa. Dan kami menyalinnya ke Komite UE untuk urusan luar negeri dan keamanan, serta kepada para pemimpin semua partai politik. Kita akan lihat bagaimana reaksinya. Saya khawatir tidak akan ada reaksi sama sekali, tetapi setidaknya kami ingin melakukan sesuatu. Kami ingin memanfaatkan peringatan ini dan mengatakan bahwa kami tidak bisa, maksud saya, bagaimana mungkin Eropa menerima bahwa kita memasuki tahun kelima dari salah satu perang paling berbahaya di tanah Eropa. In generation, they tricked to at among in the cast. It's to bear, the ibisa truth. Sungguh dari siapa pais.
It's unbelievable. It's really unbelievable. It's an irresponsibility of unbelievable proportion. Ini adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban yang luar biasa. Orang-orang yang Anda kirimi surat ini, dan juga pihak yang mengajukan proposal perdamaian di Eropa, adalah mereka yang akan mengatakan bahwa mereka ingin perang ini berakhir kemarin juga. Tetapi, satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Vladimir Putin, yang harus meninggalkan Ukraina, termasuk Crimea, dan kemudian bersedia menghadapi pengadilan di Den Haag. Mereka masih, bahkan sampai hari ini, mengatakan hal itu. Saya benar-benar tidak bisa percaya tingkat ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk benar-benar terlibat dalam sesuatu, seperti proses yang layak untuk keluar dari situasi ini. Dalam perang-perang yang pernah Anda saksikan, adakah titik, momen, ketika pola pikir buntu seperti ini pecah dan membuka ruang bagi dimulainya proses yang sesungguhnya? Actual process to begin? Ya, saya pikir perang Iran-Irak yang merupakan perang terbesar yang pernah saya terlibat di dalamnya. Sebenarnya negosiasi untuk gencatan senjata berlangsung di rumah saya, dan mereka hampir semuanya terbunuh karenanya. Maksud saya, ini hal yang menarik. Bagaimana hal-hal seperti ini bekerja? Menciptakan perdamaian adalah hal yang sangat berbahaya, karena banyak orang tidak menginginkan perdamaian. Dan biasanya, itu adalah orang-orang yang memiliki senjata dan siap menggunakan kekerasan. Dan tentu saja, di Ukraina hal yang sama terjadi sekarang, saya kira. Jadi, Zelensky berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya tidak ingin berada di posisinya. Jadi, tidak. Saya pikir, Anda tahu, bagi kita di Eropa, ketika melihat surat kabar, ketika melihat perdebatan, semuanya penuh dengan penilaian moral. Anda tahu, dia yang memulai perang, mereka memperkosa perempuan, mereka mencuri anak-anak, it's damenemtong, mereka menjadi sekolah. And juga mulai tonin itu snat me the bray, to be kuwetshe, githert haga. Of course, with our weapons too, but that's how typical talk in wars. And I'm sure in Russia. Pembicaraan khas dalam perang, dan saya yakin di Rusia mereka mengatakan hal yang sama. Pihak lain yang memulainya, merekalah para imperialis. Kita bilang mereka yang imperialis, dan seterusnya. Ini adalah pembicaraan khas dalam perang. Maksud saya, jika Anda sudah terbiasa dengan hal seperti ini dalam negosiasi, biasanya Anda hanya mengabaikannya. Kita tidak boleh lupa bahwa perang itu tidak bermoral, tetapi perang bukan tentang moralitas. Perang tentang kepentingan. Anda memiliki perang, dalam pengertian Clausewitz yang lama, ketika Anda tidak dapat menyelesaikan konflik kepentingan melalui negosiasi, baik karena Anda tidak bernegosiasi, seperti yang terjadi dalam kasus Ukraina, atau karena Anda tidak dapat mencapai solusi, maka perang menjadi solusinya. Ini seperti di bar. Anda mulai berkelahi karena tidak bisa sepakat siapa yang menang dalam pertandingan sepak bola atau apapun. Dan kemudian itulah yang menjadi penentunya. And then this is going to decide it. And in the case of the Dan dalam kasus perang di Ukraina, kami selalu berasumsi bahwa kami akan memenangkannya dengan sangat mudah. Dan itulah alasan kami memulainya. Sekarang tampaknya Rusia yang sedang unggul. Jika Rusia kalah, Ukraina sekarang sudah menjadi anggota NATO. Rusia akan kehilangan akses ke Laut Hitam, dan mungkin sebagian besar populasi pro-Rusia akan meninggalkan Ukraina. Sekarang tampaknya ada situasi di mana tidak ada pihak yang menang, dan biasanya dalam kondisi seperti itu akan ada gencatan senjata, tetapi tidak kali ini, karena Rusia tampaknya sedang unggul. Jadi Rusia yang akan menentukan agenda dalam perundingan damai. Kita harus menerima hal itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita tidak bisa mengubahnya secara militer, kita harus menerima hasil dari perang tersebut. Seperti semua perang lainnya. Maksud saya, tidak ada perundingan yang bisa mengabaikan apa yang terjadi dalam perang. Dan itulah Lais lakukan. Kita tidak setuju. Kita tidak ingin menerima kenyataan yang diciptakan oleh 4 tahun perang. created by 4 years of war. But the problem is that on the losing side. Namun masalahnya adalah di pihak yang kalah, selalu ada faksi yang ingin terus melanjutkan. Maksud saya, di Jepang, para militeris pada tahun 1945, di hari-hari terakhir bulan Agustus, mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan 100 juta martir. Jepang hanya memiliki 60 juta penduduk, tetapi mereka menambahkan 40 juta dari Korea, dengan mengatakan kita semua akan berjuang bersama sampai tetes darah terakhir. Dan sebenarnya, keputusan penentu datang dari kaisar yang berkata, tidak, kita akan berpihak pada yang lain.
Kita akan menanggung yang tak tertanggungkan. Itulah yang benar-benar ia rekam dan siarkan kepada rakyat Jepang. Tanggunglah yang tak tertanggungkan. Kita akan menyerah demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran total. Namun ada juga yang ingin terus berperang. Dan menurut saya di Eropa, faksi semacam itu justru. That faction has the upper hand. Yeah, and the sad thing is, those people who Ya, argue for dan hal yang menyedihkan adalah orang-orang yang berdebat untuk melanjutkan perang, bukan darah mereka yang tertumpah, bukan darah anak-anak mereka. Maksud saya, di Inggris setidaknya, anak-anak mereka ikut berperang. Mereka menjadi pilot dan tentara dan semacamnya. Tapi di sini mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Orang-orang yang berargumen untuk melanjutkan perang tidak menanggung beban perang itu. Dan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya kita terima. Sekarang, kita memiliki pengalaman sejarah. Kita tahu bahwa ketika seseorang menolak negosiasi untuk mengakhiri perang, yang terjadi di Jepang adalah 2 bom nuklir dijatuhkan di sana. Dan pada akhirnya, hal itu mematahkan kebuntuan. Mereka berkata, kita harus bernegosiasi untuk perdamaian. They said we have to negotiate peace. And Dan ada argumen yang kuat bahwa masuknya Rusia ke dalam peranglah yang mengguncang perhitungan militer. Tapi bagaimanapun, intinya adalah memutuskan untuk memulai perang nuklir itu gila. Kita seharusnya tidak melakukan hal itu. I think that these new weapons are really Saya pikir senjata-senjata baru ini benar-benar mengejutkan bagi mereka. Dan kamu tahu, saya yakin apapun yang terjadi, mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa menang lagi. Kita tidak boleh lupa, ini adalah contoh yang baik dalam arti lain, karena lihat apa yang terjadi pada Jepang. Maksud saya, mereka bernegosiasi untuk keluar dari perang, itu adalah kehancuran total. Dan sekarang Jepang kembali menjadi negara yang sangat makmur. Saya pikir hal yang sama bisa terjadi pada Ukraina. Ukraina harus memikirkan kepentingannya sendiri. Dan kepentingannya bukanlah mengikuti kepentingan Eropa Barat atau Eropa NATO, bisa dibilang begitu. Mereka harus menyadari bahwa kelanjutan perang ini hanya berarti membunuh orang. Banyak orang juga meninggalkan negara itu karena kondisi yang ada. Maksud saya, mereka berada dalam bahaya mematikan penduduknya. Jumlah mereka terus menurun. Negara ini tidak akan bertahan jika mereka terus seperti ini. Dan saya pikir orang-orang Ukraina tidak boleh sampai pada titik di mana tentaranya runtuh. Karena jika sebuah tentara runtuh, biasanya sistem politiknya juga ikut runtuh. Maka akan sangat sulit bagi Ukraina untuk tetap menjadi negara yang berfungsi. Kekalahan bisa menjadi bencana bagi Ukraina, sesuatu yang sering ditutupi oleh media kita, tetapi bisa menjadi malapetaka jika Ukraina mulai benar-benar kalah perang. Jadi, lebih baik bernegosiasi sekarang, dan kita harus mendukung mereka dalam bernegosiasi. Begitu juga orang Eropa, daripada mendorong mereka untuk melanjutkan perang. In your assessment, I mean, we've seen a change in the Menurut penilaian Anda, maksud saya, kita telah melihat perubahan dalam dinamika yang dimulai sekitar setahun yang lalu, ketika pemerintahan Trump masuk, dan untuk pertama kalinya, benar-benar menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi dengan Rusia. Namun, negosiasi ini tetap, di satu sisi, berada pada tingkat yang sangat tinggi antara Donald Trump dan Vladimir Putin, dengan panggilan telepon dan satu pertemuan langsung di Anchorage. Lalu, negosiasi itu tetap berada pada tingkat yang lebih rendah, tetapi tidak pernah berkembang menjadi negosiasi konkret, menjadi usulan nyata untuk sebuah solusi. Apa yang baru saja kita lihat minggu ini di Jenewa adalah versi terbaru dari apa yang menurut pandangan saya masih merupakan proses politik yang dangkal dan bukan proses teknis. Apakah dinamika akan berubah jika pihak Eropa benar-benar mengangkat telepon dan berkata, Rusia, Vladimir, dan Sergei, mari kita lakukan pembinanas time ta. Mempidam hal ini bisa mengubah dinamika. Saya pikir orang Eropa memiliki sangat sedikit pengaruh terhadap perang, kecuali bahwa mereka justru menjadi penghambat perdamaian. Anda tahu, ketika Eropa terus-menerus menyatakan bahwa Ukraina harus menjadi anggota NATO, bahwa Rusia harus meninggalkan semua wilayah di semenanjung Crimea, bahwa para pemimpin Rusia harus diadili di pengadilan khusus,
dan bahwa Rusia harus membayar triliunan dolar sebagai ganti rugi. Hal-hal seperti itu. Pada dasarnya mereka menuntut Stat-aton perang is a swall. Dematism till the securing jitsu trank brace. And Russia will not capitulate because the war is going very well for it. If maybe the war got different, it might be a different. Jika perang itu berjalan berbeda, ceritanya mungkin akan lain. Tapi dengan melakukan ini, kita telah menciptakan situasi di mana Rusia tidak bisa mempercayai perjanjian apapun. Maksud saya, memang sudah sulit mempercayai Amerika dalam urusan kesepakatan. Mereka cenderung melanggarnya ketika itu menguntungkan mereka. Tapi orang Eropa pada dasarnya, maksud saya, misalnya mereka menghentikan perang dan Eropa berkata, kami akan membawa kalian masuk ke NATO. Apa yang akan dilakukan Rusia saat itu? Mereka akan memulai perang lagi. Jadi menurut saya, sebelum itu, kalau kita tidak lupa, di awal perang, ketika kita mengadakan perundingan di Istanbul, tidak ada tuntutan teritorial dari Rusia. Tidak ada sama sekali. Demands from Russia. None. The only agreement was on the Crimean Peninsula. Satu-satunya kesepakatan adalah tentang semenanjung Crimea, yang menyatakan bahwa selama 15 tahun, wilayah itu akan tetap berada di bawah administrasi Rusia. Tetapi kami akan mencari solusi diplomatik untuk Crimea. Mungkin administrasi bersama atau sesuatu seperti itu, tetapi bukan melalui perang. Namun hal itu tidak terjadi. Rusia baru mulai bertindak ketika kesepakatan itu gagal. Dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kesepakatan tentang NATO atau hal-hal semacam itu, kecuali mereka menghancurkan sebagian wilayah Ukraina. Jadi saya pikir kita memikul tanggung jawab besar atas berlanjutnya perang, setidaknya sejak Istanbul, karena kita memboikot pembicaraan tersebut. Kita mengatakan tidak akan menandatanganinya, lalu ada pertemuan NATO pada 24 Maret, dan hal-hal serupa. Yux Embas Carriage bahwa kita coba bernegosiasi dengan Rusia. Dan kemudian seperti yang Anda lihat itu, pihak Ukraina hafai. And then, the Ukrainians gave in. It's just hard for me to wrap my head Sulit around bagi that saya people untuk memahami say kenyataan that bahwa orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh, to this day, people use yang the hingga word hari ini masih menggunakan bahasa, kita tidak boleh memberi imbalan kepada Rusia atas agresinya, membingkainya seolah-olah memiliki perjanjian damai dan menerima realitas adalah semacam hadiah dari Eropa untuk Rusia. Dan orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh pernah memberi imbalan atas agresi adalah orang-orang yang, seperti yang kamu tahu, imbita praniran tuak rai terjadi, simpanis dalu, menfitnyu pekerjaan kotor. Isu gegrat wakal yang smart sekali terhadap rating, yungyar, mendukung dan terjadi di Kosovo, and termasuk. The changing, the Ruby. Kau tahu, Pascal, ada sebuah statistik dari Kongres AS yang mencakup 30 tahun sejak Doktrin Wolfowitz dikeluarkan pada tahun 1992. Doktrin itu menyatakan bahwa hanya ada satu negara adidaya, dan bahwa AS akan memutuskan apa yang akan dilakukan dunia selama 30 tahun berikutnya, hingga tahun 2022. Selama periode itu, AS melakukan intervensi militer sebanyak 291 kali di negara lain, dan semua intervensi tersebut melanggar hukum internasional, karena AS tidak pernah meminta persetujuan Dewan Keamanan untuk salah satunya pun. Hal yang menyedihkan, dan kita melihatnya juga sekarang dengan Ukraina, adalah tidak satu pun intervensi yang menghasilkan lebih banyak demokrasi. Tidak ada satu pun yang membawa pada penegakan hukum yang lebih baik atau kondisi ekonomi yang membaik. Justru sebaliknya yang terjadi. Semua perang itu, Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, hanya mengisad amhant sengifoik, imemak kigawons, remaikth, the tani spurs yang mengerikan. And you terrible human sufferings, and we still do it now. Dan kita masih melakukannya sekarang. Saya tidak bisa memahami bahwa kita tidak menyadari, bahkan jika hal ini ilegal untuk dilakukan, bahwa orang-orang tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Tidak ada tempat di mana mereka menjadi lebih baik. Saya pikir perang-perang ini juga tidak membuat Barat berada dalam posisi yang lebih baik. Karena kamu tahu, lihat apa yang terjadi di Afghanistan. Kita kembali memiliki rezim Taliban di sana. Di Suriah, kita memiliki kepala Front al-Nusra yang sekarang menjadi presiden. Ini hampir tidak bisa dipercaya. Dulu ada hadiah $20 juta untuk kepalanya, dan sekarang kita menjadikannya presiden.
Ini bukan dunia yang kita ciptakan dengan segala kekerasan dan superioritas militer ini yang menjadi lebih baik. Kita harus memikirkannya dengan cara yang berbeda. Becoming better, so we have to think differently about it. Of course we do, but the most interesting Tentu saja. to me is the part of Tapi the hal yang paling world menarik where bagi we saya have adalah bahwa bagian dari proposal Anda, atau salah satu orang yang menulis proposal itu, adalah Jenderal Harald Gujat. Sekali lagi, dia adalah perwira militer tertinggi di Jerman dan juga pernah menjadi perwira militer tertinggi di NATO. Sebagai seorang militer, sejak awal dia memahami dinamika kekuasaan, dan sejak awal dia berkata tidak. Jika kita menginginkan perdamaian, kita perlu berubah. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang seperti dia? Mengapa orang-orang seperti dia tidak lagi ada di lingkungan militer? Atau jika mereka masih ada, mengapa mereka diam? Maksud saya, bukan seharusnya militer Eropa juga berkata, sudahlah, kita harus berhenti. Kita harus memberdayakan para diplomat. We need to stop. We need to empower the diplomats. I mean, if you see, this document. Maksud saya, kalau Anda melihat dokumen ini, Anda tahu ada banyak sekali masalah untuk menerbitkannya di Jerman. Hampir tidak ada media besar yang mau memuatnya. Nachdenkseiten tidak, bahkan Berliner Zeitung pun tidak. Pada akhirnya, yang menerbitkannya adalah Die Weltwoche. Dan Anda membicarakan hal-hal seperti ini. Tapi, Anda tahu, kami di kelompok ini semua adalah orang-orang konservatif. Kami bukan radikal atau semacamnya. Kami semua punya berbagai pengalaman dengan perang dan cara mengakhirinya. Jadi ini adalah dokumen profesional tentang bagaimana mengakhiri perang. Ini bukan anti-Ukraina, bukan juga berpihak pada Rusia. Kami berusaha berargumen bahwa ini demi kepentingan Eropa dan kepentingan Uni Eropa untuk mencapai perdamaian. Itulah yang harus kami upayakan. Tapi kami diperlakukan seperti pengkhianat. Maksud saya, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Sungguh tidak bisa dipercaya. I mean, this is unbelievable. It's unbelievable. Ya, maksud saya kamu tahu kalau saya berada di Parlemen Eropa, saya akan diteriaki saat berbicara. Dan kamu tahu, saya bahkan tidak menuduh siapapun. Maksud saya surat-surat saya kepada Kallers dan Metzeler itu sangat sopan. Saya selalu menulis dengan sangat sopan. Tapi tentu saja, saya punya keyakinan bahwa kita harus mengakhiri perang ini. Dan saya pikir kita semua seharusnya merasa malu, semua orang Eropa, termasuk orang Rusia. Kita semua seharusnya malu bahwa setelah 2 perang dunia, kita kembali memiliki perang di tanah Eropa yang begitu berbahaya, begitu menghancurkan. Dan setelah 4 tahun, kini memasuki tahun kelima, kita bahkan masih belum membicarakannya. Di Eropa, saya tidak bicara tentang orang Amerika. Kita bahkan tidak berusaha sedikit pun untuk menyelesaikan perang ini. Dan kita semua tahu dari sejarah bahwa semua perang pada akhirnya harus diakhiri secara politik. Itu berarti mereka harus bernegosiasi jika kita ingin mencapai gencatan senjata. Namun dalam kasus ini, kita mungkin memerlukan perjanjian damai, bukan hanya gencatan senjata. Jadi mereka seharusnya sangat senang dengan apa yang kita usulkan. Dan kita mengatakan bahwa negosiasi ini tidak seharusnya terjadi antara pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam perang. Sebaliknya, kita harus mengedepankan tanggung jawab bersama kita terhadap masa depan Eropa. Tanggung jawab bersama kita terhadap Ukraina, tetangga kita. Ukraina adalah negara Eropa yang terletak di antara Rusia dan Uni Eropa, dan kita memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi. Tanggung jawab bersama ini seharusnya mempersatukan kita di meja perundingan. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat lembut dan sangat positif terhadap isu perdamaian secara keseluruhan. Namun bahkan pendekatan seperti itu pun, maksud saya, tidak dipublikasikan. We don't get published. I'm in Switzerland right now, right? Kau tahu, aku sedang berada di Swiss sekarang, kan? Dan aku telah memberikan beberapa ceramah untuk mendukung netralitas Swiss. Dalam salah satu ceramah, aku bahkan tidak menyebut kata Rusia satu kali pun. Aku rasa sama sekali tidak. Aku hanya berbicara tentang sifat destruktif, serta konsekuensi dan dampak negatif dari sanksi, dan bagaimana sanksi itu merupakan instrumen perang. Dan ada satu orang yang keluar dari ruangan, mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengarkan propaganda Rusia atau pidato pro-Putin. Dia berkata bahwa jika kita menerapkan standar yang sama pada Hitler, maka Hitler masih akan memerintah Eropa sampai hari ini. Bagiku, ini menunjukkan pola pikir di Eropa, bahwa Hitler,
bahkan 80 tahun setelah kematiannya, masih berhasil merusak perdamaian dengan gagasan bahwa orang harus terus berjuang melawannya. Pendamping Hitler inilah yang mendorong Eropa Tengah untuk bergerak. Ini harus diperjuangkan dan mengetualisasi Hitler. Iniku, sistema secara seperti itu. Dalam tes, mereka suara pop Olympic Rizik terjelaskan bahwa orang Rusia bukanlah Nazi. Hal yang menyedihkan adalah kita masih melihat bayang-bayang panjang Hitler. Jika kita mengangkat argumen ini, sayangnya, kita duduk di bawah bayangan itu. Memang begitu. Jadi bagaimana kita keluar dari bayangan itu? Anda tahu, jika seorang kanselir Jerman membandingkan Putin dengan Hitler, seorang kanselir Jerman, penerus seorang kanselir bernama Hitler, yang mungkin telah membunuh 27 juta orang Soviet, sebagian besar di antaranya orang Rusia. 27 juta, jauh lebih banyak daripada orang Yahudi atau siapapun lainnya. Dan Anda tahu orang tua saya adalah orang Rusia. Kami kembali dari Rusia. Kami bukan orang Arya di Jerman. Maksud saya, kita tidak boleh melupakan semua hal ini. Dan kemudian dia mengatakan kepada orang Rusia bahwa yang lain itu adalah Hitler. Maksud saya, ada ketidaksopanan dalam keseluruhan hal ini. Dan juga, ini soal bahasanya. Seperti ketika Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa Rusia akan lenyap dari sejarah jika mereka tidak menerima proposal perdamaian kita, yang pada dasarnya berarti penyerahan diri dan hal-hal semacam itu. Atau ketika Kallas mengatakan bahwa kita harus mengalahkan Rusia untuk memecah belah Rusia. Itu bahkan menjadi bagian dari sebuah resolusi Parlemen Eropa. Ada di salah satu resolusi itu. Maksud saya, bagaimana kita bisa berbicara tentang perdamaian? Bisa berbicara tentang perdamaian. Kita, orang Eropa, seharusnya lebih tahu. Maksud saya, seluruh konsep diplomasi ini begitu berkembang di Eropa karena kita memiliki banyak negara yang selalu saja berperang satu sama lain. Kita punya pengalaman itu, namun tampaknya kita membuang semuanya begitu saja. Dan lupa siapa yang membunuh siapa dalam Perang Dunia Kedua. Atau apakah saya telah sing atau sebenarnya Austria sebutu orang Jerman? Maksud saya, apa pendapatmu? Saya tidak tahu harus berkata apa, dan itu juga sangat kuat. Lihat, posisi saya adalah bahwa saya tidak di sini untuk membelah Tiongkok atau Rusia atau hal semacam itu. Mereka bisa melakukannya sendiri. Argumen yang saya coba sampaikan adalah untuk memberitahu orang-orang di parlemen bahwa demi kepentingan kita sendiri, kita harus mencari perjanjian damai. Karena dalam perang ini, kita, Uni Eropa, adalah pihak yang kalah. Dan kita harus bertindak. Ini demi kepentingan kita sendiri, dan kita juga berkewajiban karena kita menandatangani piagam PBB. Di banyak negara, seperti Jerman, bahkan ada ketentuan konstitusional untuk mencari hal-hal semacam itu, dan halal melakukannya. To seek peace and things like this one. And we don't do this. That's why my question is really how to... Itulah sebabnya, pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana meyakinkan pihak kita sendiri. Bagaimana meyakinkan rekan senegara kita tentang perlunya meninjau ulang seluruh kerangka cara tragedi ini sedang dihadapi. Inilah tentu saja saat kita memasuki ranah propaganda, pembingkaian naratif, perang kognitif, bukan melawan pihak lain tetapi melawan diri kita sendiri. Hanya saja, saya ingin jalan keluar dari semua ini. Aku ingin jalan keluar. Kamu tidak bisa berbicara dengan Putin karena dia sangat buruk. Tapi, masalahnya adalah negosiasi damai selalu terjadi antara musuh. Kalau tidak akan ada negosiasi damai. Memang begitu adanya. Jadi menurutku tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Mereka bilang Rusia tidak mau bernegosiasi, tapi Rusia berbicara dengan orang Rusia. Mereka telah menerima utusan dari Macron. Mereka menjawab telepon ketika Scholz mencoba menelepon Putin. Mereka memang posesi berbeda, like sesuatu masarisnya. Seperti wahat anti berbeda. Terlepas itu negosiasi semai. What peace negotiations are about. So it is the argument we make is basically. Jadi argumen yang kami ajukan pada dasarnya adalah bahwa negosiasi damai tidak berguna. Kami ingin memenangkan perang dan kemudian memberitahu mereka hasilnya. Tapi lihatlah, bahkan ketika kamu memenangkan perang, sulit untuk mengakhirinya.
Lihat saja Perang Dunia Pertama dan Perjanjian Versailles, di mana Jerman menandatangani bahwa mereka bersalah atas perang tersebut. 21 tahun kemudian, orang Jerman sudah berada di Paris. Maksud saya, perdamaian adalah hal yang sulit, dan itu harus dinegosiasikan. Tidak seharusnya bukan seperti Perjanjian Versailles. Kita harus berbicara dengan Rusia. Kita harus berusaha memahami situasinya. Dan itu membutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, dan terutama perubahan dalam bahasa. Jika kamu menyebut seseorang sebagai Hitler, kamu tidak apa-apa. If you call somebody Hitler, you cannot negotiate with a person. Is there a way to do that? Because actually in conflict, Apakah ada cara untuk melakukan itu? Karena sebenarnya, dalam teori konflik interpersonal, salah satu langkah utamanya adalah memulai dengan metakomunikasi, yaitu komunikasi tentang komunikasi. Apakah itu bisa menjadi cara untuk mengatakan, misalnya, mari kita adakan pertemuan dengan pihak Rusia hanya untuk membahas bahasa, bukan perang, hanya bahasa. Atau untuk menciptakan proses membahas bahasa dengan pihak Rusia. Ketika kita melihat usulan perdamaian kita, But when you look at our peace proposal, what I just said before, that's exactly Apa yang baru saja saya katakan sebelumnya, itulah yang disebut prasyarat. Itu bukan negosiasi atau perundingan damai. Itu hanya berarti kita sepakat tentang apa yang menjadi dasar bersama kita, tentang apa yang ingin kita bicarakan. Hal ini relatif mudah disepakati karena memungkinkan adanya perbedaan besar dalam cara kita menerapkan keseluruhan hal tersebut. Tapi seperti yang kamu katakan, kita memerlukan sesuatu terlebih dahulu, sebuah kesepakatan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama terhadap Ukraina, tanggung jawab bersama terhadap masa depan Eropa. Maksud saya, kita baru saja menyadari setelah 4 tahun bahwa Rusia juga merupakan negara Eropa. Memang sejak dulu begitu. Namun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan kita belum siap melakukannya. Saya pikir akan lebih mudah bagi kita jika kita keluar dari propaganda perang lama kita. Semua negara memiliki propaganda perang. Rusia punya, kita juga punya. Memang begitulah adanya. Tapi saya pikir, ketika kita mulai berbicara tentang perdamaian atau mencari solusi, kita harus menetapkan prasyarat semacam itu terlebih dahulu. we have to establish such preconditions first, I think. saya rasa ketika begitu, hal itu akan kinugteng. Whatever you call it in your Apapun sebutanmu dalam teorimu, aku bukan seorang teoretikus. Aku orang yang praktis. Tapi aku bisa bilang, aku tahu sedikit tentang negosiasi semacam ini. Sangat penting untuk menemukan titik temu sebelum benar-benar mulai bernegosiasi. Oke, bisa lakukan itu. could we do this? You know what we need to sidestep. Kau tahu, yang kita butuhkan adalah menghindari para pengobar perang. Kita perlu menghindari mereka yang ingin terus mempertahankan ini. Jadi bagaimana kalau ada proses antar parlemen, antara kamu dan beberapa anggota, menjangkau para anggota parlemen di Rusia, bukan untuk membahas perdamaian itu sendiri, tapi untuk membahas bahasa perdamaian dan bahasa kepentingan. Bukan negosiasi sebenarnya, hanya kosakatanya, hanya untuk menyiapkan itu. Karena orang-orang lain ini, mereka tidak bergerak. Mereka adalah ideolog yang tak dikuatkan. Di memanik sebenarnya. Ideologues. So how to get around that? you know that I went with a group of Kau tahu, saya pergi bersama sekelompok anggota parlemen pada bulan Mei tahun lalu untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua ke Rusia. Kami mengadakan pembicaraan yang sangat menarik, dan disitulah semuanya terhenti. Karena rencananya, saya juga akan pergi ke Kiev. Tapi itu tidak memungkinkan. Maksud saya terus berbicara dengan pihak Ukraina. Saya juga akan menulis surat lain kepada mereka sekarang, karena kita seharusnya peduli dengan apa yang terjadi di Ukraina. Saya pikir masa depan mereka tidak terletak pada melanjutkan perang. Mereka sebaiknya mengurangi kerugian dan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan kau tahu bagaimana situasi antara negara-negara BRICS dan Uni Eropa. Maksud saya, mereka punya banyak pilihan di sana, menurut saya. Tapi hal itu belum terjadi. Itu saya pilih sebenarnya meraih kemunduran. I think it's because we had really a fallback. I mean, it's almost now when I've been in the parliament. Maksud saya, sekarang ini, ketika saya sudah berada di parlemen, seberapa lama saya di parlemen, yang saya dapatkan dari semua hal ini adalah bahwa posisi-posisi telah mengeras. Sebenarnya mereka tidak melunak, justru mengeras. Dan Anda tahu,
saya banyak membahas soal sanksi terhadap individu sekarang. Karena saya pikir jenis sanksi terhadap orang yang mengatakan hal yang dianggap salah itu, ya. Dan sekarang Kementerian Luar Negeri Jerman bahkan mengancam seorang jurnalis ketika dia mengajukan pertanyaan tentang sanksi tersebut. Maksud saya, sungguh seperti rezim totaliter, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri. Jadi saya pikir kita sedang melihat pengerasan sikap. Dan bahayanya adalah kita bisa memasuki fase yang sangat buruk dari perang ini menjelang akhir. Dan saya khawatir ketika kita berbicara tentang 1 juta orang Rusia tewas, ein except the mass, wars. Russian dead or whatever these numbers are, we don't know. But I think the experience in wars, of course, and we have. Tapi, saya pikir pengalaman dalam peperangan, dan kita memang punya sedikit pengalaman dengan perang, menunjukkan bahwa pihak yang kalah biasanya kehilangan paling banyak orang. Itu semata-mata karena ketika kalah, disiplin mulai goyah. Mereka harus meninggalkan posisi yang terlindungi dengan baik menuju posisi yang kurang terlindungi. Dan saat itulah pihak tersebut biasanya kehilangan jauh lebih banyak orang dibandingkan pihak lainnya. Dan saya khawatir, saya tidak tahu pasti, tapi saya khawatir hal ini sedang terjadi pada Ukraina sekarang. Dan itu sangat menyedihkan, benar-benar sangat menyedihkan. Anda tahu, Ukraina memiliki salah satu tingkat pertumbuhan penduduk terendah. Sebagian besar keluarga mungkin hanya memiliki 1 anak, dan anak itu tidak kembali, atau kembali tanpa kaki, atau kembali dengan trauma perang yang begitu dalam, hingga mereka tidak akan pernah memiliki anak lagi. Saya telah melihat orang-orang yang trauma. Saya telah melihat banyak hal tentang perang dalam hidup saya, dan dampak dari perang itu. Dan saya duduk di Parlemen Eropa ini, dan mereka membuat resolusi. Orang-orang yang baru saja minum secangkir kopi, mandi air hangat, datang ke kantor, punya sesuatu yang menyenangkan untuk malam hari, dan berbincang dengan nyaman. Dan sementara itu, mereka memutuskan bahwa perang harus terus berlanjut. Dan saya duduk di parlemen ini dan berpikir, maksud saya kadang-kadang merasa lebih kecewa daripada di semua masa ketika saya benar-benar berada di medan perang. Karena dalam perang yang sesungguhnya, entah itu di Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, atau Sierra Leone, semua tempat yang pernah saya datangi, kita bisa berbicara dengan orang-orang. Tapi saya merasa bahwa di Eropa, kita tidak bisa berbicara dengan siapapun. Kita tidak bisa berbicara dengan siapapun. Ya. You can't talk to anybody. Yeah, and you know that the sad Ya, part of dan kamu this- tahu, bagian yang menyedihkan dari sosiologi perang adalah bahwa orang-orang yang paling jauh, yang paling tidak terlibat, biasanya justru yang paling bersemangat mendukungnya. Biasanya, ketika kamu bertanya kepada orang-orang di daerah yang dilanda perang, mereka yang kehilangan kerabat dan teman, merekalah yang berkata, tidak, ini harus dihentikan. Apapun yang terjadi, ini harus dihentikan. Saya ulang, instrumentos your bank into the Benny 3. Every way and need to many have, no matter with your tapwesin and healings. No, when you realize that you can't win it anymore. I mean, why do you continue a war? Maksud saya, mengapa perang itu terus dilanjutkan? Kita selalu berkata, berhentilah, Rusia akan kalah. Tapi sejauh ini, selama 4 tahun ini, jika kita lihat, tahun pertama memang berbeda. Namun sejak saat itu, setelah serangan musim panas 2022-2023, sangat jelas bahwa setiap bulan posisi militer Ukraina semakin memburuk. Dan karena itu posisi mereka dalam negosiasi juga menurun. Memang begitulah kenyataannya. Hal yang sama terjadi dalam perang di Ukraina, seperti dalam perang-perang lainnya. Dan pada dasarnya, kita meminta mereka untuk terus berperang. Maksud saya untuk apa? Jika mereka sudah bernegosiasi setahun yang lalu, posisi mereka akan lebih baik. Jika mereka mengikuti perjanjian Istanbul, hampir tidak ada yang akan terbunuh. Dan kamu tahu ini, jadi kita memikul tanggung jawab yang besar. Maksud saya, Merz, Macron, Damas ini, kamu tahu, mereka punya tanggung jawab besar atas semua pembunuhan yang terjadi sekarang di Ukraina. Tanggung jawab yang sangat besar. Dan mereka seharusnya tidak mengatakan kepada saya bahwa mereka berada di pihak yang lebih bermoral dan menyebutnya dukungan. Mereka menyebutnya dukungan. Tetapi befoten to marry wig utemunanol. Terdua perang yang strand that mass that kuasa. Because that is a war that doesn't make sense anymore.
Former US Ambassador Chas Freeman is the Mantan Duta Besar AS Chas Freeman adalah orang yang menciptakan ungkapan pada awal perang bahwa NATO bersedia berperang sampai orang Ukraina terakhir. Dan mereka belum mengubah strategi itu. Orang Ukraina terakhir belum tumbang. Tapi, kamu tahu, saya tidak tahu. Orang-orang Ukraina sedang dikhianati oleh kita. The Ukrainians are being betrayed by us. If I look at the pictures from the Elysee Palace when they Kalau saya melihat foto-foto dari Istana Elysee ketika mereka sepakat membentuk koalisi negara-negara yang bersedia, kamu tahu, semua orang tampak berusaha mencium Presiden Zelensky, memeluknya, dan sebagainya. Lalu setelah itu, kita punya upacara besar di mana bekas kekuatan kolonial, seperti Britania Raya, bertindak seolah-olah kita masih hidup di abad ke-18. Bagaimanapun, kemudian Scholz datang dan berkata tidak akan ada tentara di Ukraina, kecuali Rusia menyetujuinya. Jadi semuanya batal. Lalu mengapa kita menekan Zelensky? Kita mengkhianatinya terus-menerus. Tidak akan ada koalisi negara-negara yang bersedia di Ukraina. Tidak akan ada. Tidak akan ada jaminan keamanan seperti dalam pasal 5. Jaminan keamanan di dunia sudah tidak ada lagi. Prancis tidak akan menggunakan bom nuklir untuk membelah Kharkiv jika risikonya kehilangan Paris. Tidak akan. Itu ilusi. Dan juga ilusi di sebuah hak Amerika mengitung Rusia kemampuan perbatasan barisan kita. go on a nuclear war with Russia because they want defense of Germans. And men, No way. And Tidak mungkin. Jadi kita terus memberi orang-orang Ukraina ilusi bahwa ada sesuatu di tikungan yang akan menyelamatkan mereka, mengubah dunia, dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya kita lakukan adalah mengkhianati mereka. Menurut saya, ini adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat Ukraina. Kamu tahu, kalau kamu melihat tulisan-tulisan saya tidak pernah menulis hal negatif tentang orang-orang Ukraina atau urusan internal mereka karena, menurut pandangan saya, termasuk pemerintahnya, mereka adalah bangsa yang dikhianati. Dikhianati oleh pemerintah, termasuk pemerintah saya sendiri, dan juga pemerintah di Eropa. Jadi saya tidak mengatakan hal buruk tentang mereka. so I'm not saying anything bad about them. I think we have a responsibility to end the war. Saya pikir kita memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang orang-orang Eropa, dan mereka seharusnya sadar. Jadi jika Anda bisa membantu kami, misalnya dengan surat-surat yang kami kirimkan ke Parlemen Eropa, orang-orang bisa melihat bahwa surat-surat itu sangat masuk akal. Surat-surat itu tidak penuh kebencian, tidak mengandung propaganda Rusia atau hal semacam itu. Namun orang-orang harus melihat bahwa pada peringatan ini, kami berusaha memanfaatkan keanggotaan saya di Parlemen Eropa untuk melakukan sesuatu di dalam lembaga utama ini, untuk melakukan sesuatu demi perdamaian. Tentu saja, saya tidak terlalu optimistis tentang hal itu, tetapi tidak melakukan apa-apa jauh lebih buruk, bukan? Doing nothing would be even worse, no? That's the point. itulah intinya. Tidak lakukan apa-apa akan jauh lebih buruk. Dan aku mengucap selamat kepadamu. Maksudku, ada faksi perdamaian di Eropa, memang ada, dan kamu berada di baris terdepannya. Kamu benar-benar beradanya. Ada arisannya, Leo. Saat aku masuk lift, bicara sebatas. Andy Wick tuh. Maksudku, itu bukan hal yang menyedihkan. Memang menyedihkan, tapi bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena kamu melakukan hal yang benar. Dan surat-surat yang kamu bicarakan itu akan diterbitkan di Substackku pada hari Minggu. Jadi pada saat episode ini. Oh ya, artikel itu, kamu tahu yang kita bilang bahwa sekarang kita butuh keberanian untuk menciptakan perdamaian. Now, courage to do peace. Europe has to change. Eropa harus berubah. Dan perubahan arah secara politik tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Yang paling dibutuhkan adalah keberanian. Saya berharap para pemimpin kita di Uni Eropa, dan Anda akan melihat bahwa surat-surat ini sangat positif dalam hal itu, memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Mari kita wujudkan perdamaian, dan rakyat akan berterima kasih kepada Anda. Mari kita katakan demikian. We will be grateful to you. Let's say that. Yeah. They will. Ya, mereka akan melakukannya. Mereka akan. Dan saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Anda, Michael. Dan tolong lanjutkan dan beri kami kabar terbaru tentang apa yang sedang terjadi. Kita juga perlu menciptakan ruang mental untuk perdamaian, karena saat ini perang sedang menyingkirkan ruang bagi perdamaian.
Itu saja. Kita perlu keluar dari itu. Kita perlu keluar dari pola pikir perang dan kembali ke pola pikir damai. We need to get back to peace mentality. And at least it, you know, we should not. Setidaknya kamu tahu, kita seharusnya tidak. Ini soal keberanian. Kamu tahu, dalam perang ada hal-hal yang sangat penting, yang seringkali tidak bisa kita definisikan seperti keberanian, seperti kepercayaan. Kepercayaan. Maksud saya, kamu tidak bisa membuat kesepakatan jika kamu tidak membangun kepercayaan. Tapi apa itu kepercayaan? Kamu tahu, semua ini sangat-sangat penting. Dan orang-orang yang bernegosiasi untuk perjanjian damai, yang tahu bagaimana menangani hal-hal, mereka tahu, sebagai kenyu. Sing sekali, semua kamu do, bering will be carried. Maksudnya semua strikir wo. Muswibefa, or all memangla edisani. Is dang two of you F. Most people who wrote the things, there is a lot of knowledge there. I mean, these are not. Maksud saya, mereka itu bukan guru sekolah atau mahasiswa universitas atau semacamnya. Tidak, saya pikir kita membawa banyak pengetahuan ke sana, dan saya pikir kita seharusnya dianggap serius. Dan tahu kan, saya pikir usulannya dari segi struktur sebenarnya ditulis lebih baik daripada yang dilakukan orang Amerika. Bukan berarti saya pikir mereka tidak seharusnya melakukannya, tapi menurut saya ini jauh lebih profesional. Dan ya, kita bisa bangga karena ini mempunyai threat sebagai routine in. Tak mau not mau ya, oniseng yang duduk si and seal. No, the people who sit there don't want to know. They still prefer war. Mereka masih lebih memilih perang daripada negosiasi. Lihat Michael, saya sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakukan di Parlemen Eropa. Kamu benar-benar seperti mercusuar di masa-masa yang sangat kelam. Saya rasa kita akhiri sampai di sini. Dan tolong terus beri kami informasi semuanya. Kamu bisa menemukan ini di Substack, dan kamu juga bisa menemukannya di Apple. Bantu kami menyebarkan pesan ini, bukan hanya melalui wawancara, tetapi juga di situs web Anda, agar orang-orang bisa melihatnya, karena kami tidak punya cara lain. Media besar akan mengabaikan kami. Mereka bahkan tidak akan menulis tentang kami, bahkan secara negatif pun tidak. Maksud saya, itu saja sudah bisa dianggap semacam keberhasilan, tapi mereka benar-benar mengabaikan kami. Dan dalam hal ini, saya khawatir mereka juga mengabaikan perdamaian, sayangnya. Mereka memang begitu. Ini adalah eskalasi dari suatu hal. Pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka melawanmu, dan kemudian kamu menang. Kita masih berada di tahap pertama. Jadi, dalam arti tertentu, masih banyak yang akan terjadi. Tapi kita perlu sampai pada perdebatan sosial yang nyata yang sesungguhnya. Dengan para sesepuh. Ya. Oke, terima kasih banyak Michael. Terima kasih banyak real time. Itu sangat baik darimu. Terima kasih. Thank you very much. Real time, it was really kind of you. Thank you.